Pemirsa, Satgas Operasi Misi Kemanusiaan Internasional kembali membawa pulang 8 jenazah pekerja migran korban kecelakaan kapal tenggelam di perairan Johor Bahru, Malaysia pada 15 Desember 2021. Berdasarkan laporan staf teknis Kepolisian Johor Bahru mengenai ditemukannya kapal tenggelam di pantai Tanjung Balau, Kota Tinggi Johor pada Rabu 15 Desember 2021 pukul 5 waktu setempat atau 0,3 Nm sebelah tenggara Tanjung Balau, Johor Bahru. Berdasarkan informasi dari otoritas setempat, diduga kapal tersebut terbalik pada saat menurunkan penumpang di sekitar perairan Tanjung Balau, lalu dihantam ombak besar akibat cuaca buruk yang mengakibatkan kapal dalam posisi terbalik di tepi pantai. Para penumpang dalam kapal tersebut merupakan pekerja migran Indonesia yang diangkut dari Pelabuhan Gentong Tanjung Uban, Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Korban meninggal dunia sebanyak 22 orang, terdiri dari 16 orang laki-laki dan 6 orang perempuan. Korban selamat dan ditangkap oleh Angkatan Tentara Malaysia atau ATM sebanyak 22 orang. Atas kejadian tersebut, Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri mengajukan surat perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia membentuk Satuan Tugas Kemanusiaan Internasional Johor Bahru yang terdiri dari Subsatgas Sar Laut dan Udara, Repatriasi, Penegakan Hukum, DVI, serta monitoring dan evaluasi. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan atensi agar negara hadir untuk memberikan perlindungan kepada warga negara yang mendapatkan musibah kecelakaan kapal tenggelam. Terlebih lagi para korban PMI ilegal merupakan korban dari tindak pidana perdagangan orang dan perlindungan PMI ilegal. Kapolri juga memerintahkan agar Satuan Tugas Operasi Misi Kemanusiaan Internasional untuk bersinergi dengan kementerian atau lembaga terkait dan badan yang berwenang, sehingga dilakukan kerjasama Polri dengan Kementerian Luar Negeri, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI untuk melakukan langkah-langkah evakuasi terhadap korban dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. Sebagai langkah awal, Polri dengan stakeholder terkait melaksanakan koordinasi dengan otoritas Malaysia untuk melaksanakan repatriasi terhadap 11 warga negara Indonesia yang telah teridentifikasi melalui jalur diplomatik. Dan pada tanggal 23 Desember 2021 dengan menggunakan armada kapal Laksmana 7012 Korpol Airut Bahar Kampolri, Satgas Ops Misi Kemanusiaan berangkat dari Pelabuhan Batu Ampar Batam menuju Pelabuhan Pasir Gudang Johor Bahru. Kami saat ini sedang perjalanan dari Batam menuju titik RV Ordeos bersama Polis Marine Malaysia. Selanjutnya, setelah itu kami dieskort menuju Johor dalam rangka pemulangan jenazah. Negara harus hadir ketika warga negaranya mengalami musibah, termasuk musibah meninggal meskipun itu di luar negeri. Tujuan kita melakukan examination itu adalah untuk memastikan bahwa benar jenazah yang kita terima ini telah terindikasi secara proses yang sesuai dengan DVI Johor Guideline dan di mana tidak ada kekeliruan dalam proses identifikasi. Kalau jenazahnya memang sudah bisa teridentifikasi melalui sidik jari, melalui properti ataupun melalui data medis, maka kita tidak akan melakukan. Yang dilakukan kalau untuk DNA adalah kalau memang data-data tersebut tidak bisa kita dukung, maka kita lakukan pemeriksaan DNA dengan mengambil sampel DNA dari jenazah dan referensinya dari keluarga, baik anak ataupun orang tua. Sudah perbatasan Malaysia dengan Indonesia, pokoknya di depan Johor Bahru. Ini proses pilot boat untuk mengeskort kita masuk ke dalam, nanti menunggu sebentar, nunggu polis Marine datang, baru kita masuk. Kamu dari mana? Kami dari Batam. Dari Batam? Menuju ke Pasir Gudang. Sebab dia ada escort ni. Dalam mesej tu pun ada beritahu ada escort buat FMM. Kalau upaya perlindungan yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk kehadiran negara difokuskan pada yaitu penanganan korban yang selamat, proses identifikasi dan pemulangan jenazah, dan kemudian pencarian korban-korban yang masih hilang dan masih dicari. sampai ke polis. Boleh nak ya? Ke jalan sebelah sana ya? Inbound to Ibiru. Inbound to Ibiru and the airdrop is 1-3 meter.
sebelah kiri saya adalah negara Malaysia, sedangkan di sebelah kanan kami adalah negara Singapura. Jadi ini adalah jalur internasional antara Malaysia dan Singapura. Untuk evakuasi pembawaan jenazah dari Malaysia ke Batam ini 3 kapal besar, dan yang lainnya kapal yang kecil-kecil untuk besar sekitar 5 biji dan 1 helikopter jenis Volvo. Proses evakuasi kita harus ikutin alur lalu lintas laut yang diikuti oleh kapal. Kami selaku staf TNI Polri di Johor Bahru, bahwasanya dari awal kejadian kami mendapatkan informasi dari pihak kepolisian Malaysia, lalu pihak maritim Malaysia mengenai kejadian tersebut, dan kita langsung menuju ke TKP, kemudian melanjutkan bersama-sama proses pencarian. Kemudian selain hal tersebut, ada warga negara Indonesia yang selamat, dan kita pun laksanakan pengambilan data atau interview terhadap mereka untuk mengetahui penyebab-penyebab terjadinya kejadian dan penanganan kasus lain yang dibutuhkan oleh penyidik di Indonesia. Sekarang jam 16.30 waktu Malaysia. Selama menunggu jenazah, batas wilayah kita adalah tujuan ini. Pada intinya, proses pemulangan jenazah adalah tugas dari Kemenlu. Dalam hal ini Pak Yudi dari Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia. Dia yang akan melaksanakan proses ini semua. Rekan-rekan akan membantu. Selamat datang, Jenderal. Apa kabar? Sehat. Alhamdulillah. Ini kami Polri Satgas turun dalam rangka evakuasi dan evakuasi, mensupport kalau evakuasinya dari sini ke sana. Apapun kebutuhan Bapak yang harus kami bantu, kita akan bantu. Sekarang kemudian kita serah terima aja Pak. Siap. Habis itu kita Kami sudah siapkan juga untuk memulangkan jenazah ini ke kampung halaman yang ke daerah asalnya. Kami di sini dari KJRI Johor Bahru mengucapkan terima kasih banyak Pak. Jadi ini saya pikir ada satu kerjasama yang sangat baik sekali. Nama saya Ari Wardana dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johor Bahru. Atas nama Konsul Jenderal Indonesia Bapak Sunarto dan Bapak Duta Besar kita di Kuala Lumpur. Nah, untuk kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami atas nama teman-teman semua di KJRI Johor Bahru menyampaikan terima kasih kepada Mabes Polri. Dalam hal ini ada Pak Brigjen Krisna Mukti, kemudian ada Pak Deputi Kartiko dari BP2MI, kemudian ada kolega kami Pak Yudi Ardian dari Kementerian Luar Negeri, Direktorat PWNI. Alhamdulillah, ini satu bukti bahwa negara hadir untuk membantu warga negaranya yang mendapat musibah dan kebetulan di Malaysia. Sekarang kita berada di kapal Polri Laksmana yang bergerak dari Batam menuju ke Johor Bahru, Malaysia.
Kapal ini membawa Satgas misi kemanusiaan internasional dengan misi pertama mengevakuasi jenazah dari warga negara Indonesia yang masuk ke perairan Malaysia 2 minggu yang lalu, tepatnya pada tanggal 15 Desember dan mengalami kecelakaan laut sehingga tenggelam. Misi yang kedua adalah melakukan investigasi daripada kasus ini. Ada tim yang akan mewawancarai beberapa warga negara Indonesia yang masih hidup untuk melengkapi penyidikan kasus ini sampai kepada pengadilan nantinya. Karena ini adalah kasus yang bisa dikatakan sebagai tindak pidana perdagangan atau penyelundupan orang. Pertama, kita sudah mengevakuasi 11 jenazah pada tanggal 23 Desember dan kita kirimkan ke daerah asal masing-masing. Sudah kita koordinasikan dengan Polda setempat dan Polda setempat memfasilitasi sejak kedatangan sampai dengan pemakaman. Jadi ini kita menunjukkan bahwa negara hadir, negara peduli terhadap rakyatnya yang menderita musibah. Sekarang masuk ke perairan Malaysia dan dikawal oleh kapal polisi Malaysia. Ada 3, ini salah satu awaknya naik ke atas untuk mengawal kita. Kemudian ada 2 di belakang, juga termasuk kapal dari kepolisian Singapura yang mengawal dari kejauhan. Kapal kalau belum ada pilot tidak boleh masuk ke dalam sana. Hari ini kami menjemput 8 jenazah ke Johor dan kami fasilitasi jenazah ke-8 jenazah itu ke daerah asal besok pagi. Saat ini kami berada di pelabuhan negara bagian Johor Bahru, Malaysia. Ini ada 8 jenazah yang sekarang akan kita terima dari otoritas Malaysia. 8 jenazah tersebut, 7 berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan 1 berasal dari Lumajang, Jawa Timur. Kita akan terima, kemudian kita akan loading ke kapal Polri Laksmana, kemudian kita akan bawa kembali ke Batam. Sampainya di Batam, kita akan mengadakan reeksaminasi terhadap identitas jenazah oleh DVI kita. Setelah semuanya cocok, baru kita akan kirim kembali mereka kepada keluarga masing-masing, baik yang di Lombok Timur, Lombok Tengah, maupun yang di Jawa Timur. Kita akan kembalikan dan akan difasilitasi oleh masing-masing Polda dan Polres di sana. Bersama pimpinan, kami dari tim KJRI Johor Bahru ingin mengucapkan terima kasih apresiasi tingginya kepada kepolisian, kepada juga KBRI Kuala Lumpur, BP2MI, dan juga Kementerian Luar Negeri Indonesia, sehingga kita bisa melaksanakan proses ini. Dan juga tidak lupa kami juga mengapresiasi tentunya dengan pihak Kerajaan Malaysia yang sudah memfasilitasi agar proses ini bisa berjalan. Terima kasih banyak atas dukungan dan kerjasamanya.
Selanjutnya, untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dan perlindungan pekerja migran Indonesia, Kasatgas Ops Misi Kemanusiaan telah melakukan penutupan Pelabuhan Gentong yang menjadi titik keberangkatan PMI ilegal agar berhenti beroperasi, melakukan penyitaan terhadap kapal-kapal yang diduga pernah dan akan digunakan untuk mengirim PMI ilegal, dan melakukan penangkapan terhadap 4 orang tersangka yang diduga melakukan tindak pidana perdagangan orang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, 7, dan 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan perlindungan PMI dengan peran yang berbeda-beda baik sebagai pengatur, rekrut, dan jasa pengangkutan pengiriman PMI ilegal dari NTB. Subsatgas Gakum yang terdiri dari penyidik Bareskrim Polri, Polda Kepri, dan Polres Bintan juga melakukan pemeriksaan terhadap korban kapal tenggelam yang selamat serta berupaya memberantas mata rantai jaringan tindak pidana perdagangan manusia sampai ke pelaku utama. Polri berkomitmen untuk melindungi warga negara dari hak-haknya. Kebenaran harus diungkap, keadilan harus ditegakkan.